iman wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Acara ini merupakan kerjasama dari Direkam belum ya? Malakajaya, FKUB Malakajaya, dan iCare Productions. iCare Productions ini grup pribadi swasta yang biasa memberikan seminar, webinar, dan acara-acara live streaming secara online di dunia maya. Mohon untuk peserta yang tidak bicara, mic untuk di-mute, dan saat mau bicara untuk di-unmute. Di dalam acara online kadang ada acara gangguan yang ngehack. Nanti saat misalnya pas ada yang ngehack akan dimatikan dan akan dihidupkan kembali untuk dapat bergabung kembali dalam sesi ini. Untuk agendanya pada malam hari ini akan dilanjutkan pengantar dari Ketua FKUB Malakajaya, lanjut dengan doa, kemudian sambutan pembukaan dari Pak Lurah Malakajaya, paparan dari Dr. Ari Suharyanto sebagai narasumber, dan testimoni dari Pak Slamet Irbawanto, penyintas COVID, diskusi tanya jawab, dan penutup dari Pak Lurah Malakajaya. Selama 7 hingga 9 jam setiap harinya. Kami lanjutkan pengantar dari Ketua FKUB Malakajaya. Pak Nadi atau Pak Nadi? Haji Muhammad Sarkawi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Respon kita jika tetangga atau keluarga terpapar COVID. Patut kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara FKUB bersama pemerintah Kelurahan Malakajaya dengan melibatkan keikutsertaan banyak pihak, terutama para penggerak dan penggiat masyarakat khususnya di Kelurahan Malakajaya. Antara lain kegiatan ini juga diikuti oleh ketua dan segenap anggota LMK, para ketua RW yang tergabung dalam wadah FKRW, diikuti juga oleh ketua dan segenap anggota FKDM, kemudian diikuti juga oleh keluarga besar FKUB Kelurahan Malakajaya, ketua dan pengurus Dewan Masjid Indonesia, ketua dan pengurus Koperasi Jasa Keuangan, keluarga besar Siskomas, keluarga besar Formapel, ketua dan pengurus BKM Malaka Peduli, rekan-rekan Mitra Jaya, PKK Kelurahan, Karang Taruna Kelurahan, dan Paguyuban PAUD Kelurahan Malakajaya. Dalam kapasitas saya sebagai Ketua FKUB Kelurahan Malakajaya, izinkan saya secara khusus untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada satu Bapak Lurah Malakajaya. Berikutnya juga ucapan terima kasih kami kepada Bapak Dr. Ari Suharyanto yang nanti akan bertindak sebagai narasumber. Yang tidak kalah pentingnya adalah
Ucapan terima kasih saya kepada Pak Subagya Haryanto dan Bapak Nadi Ngarasanto yang nanti akan bertindak sebagai moderator. Yang terakhir, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diskusi ini. Demikian sebagai kata sapa dari kami selaku FKUB, dan mohon izin untuk mengakhiri sapa kami ini dengan mengajak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi'u masidah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, melalui jumpa kami di malam hari ini, kami berkehendak untuk meningkatkan semangat dan kualitas kebersamaan kami dalam rangka ikut membantu pemerintah, membantu masyarakat, khususnya dalam kerangka ikut memberikan sumbangsih bagi terputusnya jalur corona COVID-19 yang selama ini melanda kita semua. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang-orang tua kami, ampuni dosa para pahlawan bangsa kami, dan kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Syarkawi untuk pengantar dan doanya. Kita lanjutkan dengan sambutan pembukaan dari Pak Lurah Malaka Jaya, Bapak Hardi Ananda. Monggo Pak Hardi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dokter malam hari ini, para kader PKK dan juga Ketua FKUB Bapak Haji Syarkawi yang hadir juga pada malam hari ini. Para kader Jumantik yang hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ibu sekalian peserta Zoom dalam acara respon kita jika tetangga. Halo Pak. Iya Pak. Masih dengar Pak Lurah? Tadi udah Oke, lanjut ya. Iya Pak, terdengar Pak. Pertama-tama tentunya mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan juga tentunya saya selaku Lurah Malaka Jaya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara acara pada malam hari ini. Tentunya acara malam hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, saling mengingatkan, mengingatkan kembali bagaimana sih respon-respon kita terhadap COVID-19 di lingkungan, khususnya di lingkungan masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sudah cukup lama, sejak Maret tahun 2020, kemungkinan kita semua kembali tidak konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Maka dari itu, tentunya dengan acara malam hari ini, saya harapkan menjadi acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ketua Satgas RW, RT, dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan kasus COVID-19 yang
berada pada lingkup Kelurahan Malakajaya, sempat kita memiliki kasus cukup tinggi, yaitu sekitar 141 kasus tertinggi selama ini. Namun setelah diberlakukannya PSBB transisi, PSBB, dan juga PPKM, maka kasus sampai dengan tanggal 19 hanya berkurang menjadi 57 kasus. Tentunya ini bukan keberhasilan saya sendiri, bukan keberhasilan pemerintah, namun seluruh elemen yang ikut serta berpartisipasi aktif. Karena tentunya tanpa pemerintah, tanpa masyarakat, tanpa unsur terkait lainnya, pemerintah tidak bisa apa-apa. Karena kita dalam kondisi seperti ini kita dibutuhkan kerjasama yang solid memberantas COVID-19 agar hilang dari bumi yang kita cintai ini. Yang berikutnya, seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa COVID-19 sudah berlangsung hampir 1 tahun lamanya. Terkadang inkonsistensi kita atau konsistensi kita sudah mulai berkurang. Terjadi inkonsistensi disiplin protokol kesehatan. Maka dari itu, kegiatan pada malam hari ini bertujuan agar kita saling mengingatkan, agar kita kembali konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Konsisten kita mengingatkan bahwa COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Ada keluarga kita yang mungkin sudah pergi dari dunia ini akibat COVID. Ada saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, berbaring di rumah sakit karena COVID. Itu tandanya bahwa COVID-19 masih ada. Maka dari itu mudah-mudahan kegiatan yang sangat mulia ini, kegiatan yang sangat baik ini menjadi pengingat kita bersama bahwa perjuangan belum berakhir. Perjuangan harus kita teruskan bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh unsur yang ada di dunia ini. Pemerintah, swasta, khususnya masyarakat. Maka dari itu, saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara iCare Production, FKUB Malakajaya, dan juga para narasumber yang berkenan memberikan materi pada malam hari ini. Bagi para peserta, saya harapkan kita sama-sama mendengar, kita sama-sama mencari hal-hal apa saja, mungkin ada informasi-informasi terbaru terkait dengan kondisi COVID-19, bagaimana COVID-19 itu bermutasi dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Nanti pada saat tanya jawab silakan, saya juga akan mengikuti sampai dengan akhir. Saya akan mencoba menjawab jika memang itu menjadi kewenangan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga pandemi ini dapat cepat berlalu sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan pembukaannya Pak Lurah Malakajaya, Pak Hardi Ananda. Dan kita akan lanjutkan sharing dan pemaparan dari narasumber Dr. Ari Suharyanto. Dr. Ari ini kebetulan satu kantor di tempat saya bekerja, ConocoPhillips, dan beliau sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dari membantu yang tertimpa bencana di NTT, di Sulawesi, dan lain sebagainya secara pribadi. Dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan sosial beliau bersama-sama dengan saya. Monggo, Dr. Ari, bisa perkenalan lebih lanjut, Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Shalom dan selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Jadi memang ini adalah satu program sosial kita untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada seluruh masyarakat yang bisa kita jangkau. Jadi tujuannya ini
adalah bagaimana meningkatkan pemahaman seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Baik, presentasi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana respon kita kalau ada warga atau keluarga kita yang terkena COVID-19 ya. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui agar kita juga bisa saling membantu dan kemudian kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 itu mulai dari kita dan keluarga sendiri. Seperti kita ketahui bahwa tiap individu adalah supervisor di dalam keluarganya. Jadi tetap harus juga menurunkan informasi mengenai pemahaman dan edukasi buat anggota keluarganya agar ikut berpartisipasi dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini. Tanpa supervisor dalam keluarga, itu akan kasusnya akan jadi lebih meningkat. Dan itu juga nanti akan membuat kewalahan Pak Lurah ya. Oke. Gimana suara saya sudah clear, jelas? Oke. Jelas. Ya. Oke, terima kasih. Pak Bagja, mohon di-sharing itu presentasinya. Dokter, saran yang nge-hack tadi masuknya kan melalui sharing slide, Dok. Oh, oke. Jadi saran saya slide-nya bagaimana kalau tidak di-share, jadi dokter coba jelaskan aja ya. Nanti takutnya di-share slide lagi, masuk lagi itu orang. Oke. Saya bacain aja, saya ya, untuk itu. Nanti saya sebentar. Mengenai. Nanti slide-nya bisa di-share melalui WA saja ya, Dok. Iya. Ya, jadi sudah ketemu intinya ya, penyebabnya. Jadi baik, saya akan bacakan tentang sebentar ini Respon. ya, sebentar Pak ya. Jadi saya akan Oke, saya akan buka tentang mana nih sebentar. Ini juga agak jadi kemungkinan dari sana ya Pak Bagja ya? Iya, dia masuk dari situ, terus ngacak-ngacak yang lainnya. Oke. Ya, oke. Jadi saya bacakan aja. Jadi respon kita jika ada tetangga atau keluarga yang kena COVID, ya. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama adalah jangan panik dan stres. Nah, kalau kita panik dan stres, itu membuat kita jadi serba salah tingkah. Jangan panik ketika ada warga atau tetangga yang terpapar karena mendapatkan COVID. Dan ini karena kalau kita panik atau stres, itu dapat mengurangi efektivitas dan sistem kekebalan tubuh kita. Jika kita panik dan stres, akan membuat salah tingkah dan membingungkan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang dan berpikir jernih agar dapat memikirkan apa yang harus kita bantu buat tetangga atau keluarga, ya. Ini penting. Kemudian yang kedua, jangan memberikan stigma dan mengucilkan. Ini sangat berbahaya, membuat orang jadi tidak nyaman, dan kemudian itu juga menambah parah kondisi seseorang itu. Jadi jangan memberikan stigma negatif dan tumbuhkan rasa empati yang baik kepada yang terpapar maupun yang sudah sembuh dari COVID-19. Bantu pemenuhan logistik kalau kita bisa lakukan bagi warga yang atau keluarga yang menjalani isolasi mandiri, itu baik lanjut usia yang tidak memiliki keluarga. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi janganlah kita memberikan stigma atau mengucilkan, tapi kita memberikan bantuan ya. Nah, kemudian
laporkan kepada ketua kelompok di lingkungan RT, RW, Lurah, Satgas, dan Satgas COVID. Nah, ini melaporkan ke RT, RW, dan Lurah untuk monitor serta membantu keperluan warga yang menderita COVID-19. Laporkan kepada Satgas penanganan COVID-19 pada RT, RW setempat jika ada warga positif yang melanggar protokol kesehatan di luar rumah. Ini harus juga diperhatikan ya. Kadang-kadang warga juga ada yang melanggar, walaupun dia sudah positif, dia bilang saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak apa-apa kok, tapi kenapa saya harus duduk di rumah? Dan itu sebenarnya sangat berbahaya karena orang yang yang OTG tadi itu tanpa sadar menularkan ke orang lain. Nah, kalau orang lain yang rentan punya komorbid, yang bersangkutan akan terkena dan itu menambah jumlah kasus. Jumlah kasus yang selama ini ada itu karena ketidakdisiplinan dan tidak komitmen serta inkonsistensi dari seseorang. Contohnya, kita sebagai supervisor di dalam keluarga harusnya juga monitor siapa yang ada di dalam rumah itu ya, untuk mencegah jangan sampai mereka, anak-anak atau keluarga itu menularkan kepada kita. Ada keluarga yang dari jauh itu juga harus melaporkan kepada RT RW. Sudahkah mereka yang datang ini sudah dicek mengenai masalah kesehatannya, apakah rapid antigen atau PCR-nya sudah lengkap? Itu jangan sampai menularkan. Ini kasusnya cukup banyak ya. Dan ini ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, lakukan isolasi mandiri. Jika tidak ada gejala, sebaiknya dilakukan isolasi mandiri. Kamar terpisah, alat makan, minum, dan pakaian serta selimut dan bantal harus terpisah. Juga kamar mandi harus terpisah ya, gitu ya. Kalau memang itu tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya menghubungi RT RW atau Satgas, apakah bisa dicarikan tempat untuk isolasi. Karena saya juga pernah punya kasus, dia positif, kemudian OTG, dan setelah dilaporkan kepada RT RW dan puskesmasnya, setelah dicek rumahnya, ternyata rumahnya itu berada di pemukiman padat dan rumahnya sendiri tidak bersekat. Jadi akhirnya sama puskesmas diputuskan untuk dikirim ke rumah isolasi. Dalam hal ini Wisma Atlet ya, sekarang rumah isolasi cukup banyak ya. Nah, cuma memang semuanya pada penuh. Nah, komunikasi hanya bisa melakukan dengan alat komunikasi HP, walaupun dalam rumah ya, tetap HP. Melaporkan perkembangan kondisi kepada keluarga untuk diteruskan kepada Pak RT RW, Lurah, Satgas, dan Puskesmas. Isolasi ini biasanya 10-14 hari kalau tanpa gejala ya. Kalau ada gejala ringan cukup 14 hari. Kalau berat maka sebaiknya dibawa di rumah sakit. Ini harus waspada. Terapkan protokol dengan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan serta mengurangi aktivitas di rumah, di luar rumah kalau tidak penting sekali, dan kemudian menghindari kerumunan. Ini sangat penting ya. Tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak penting sekali. Hindari kerumunan seperti kegiatan sosial lainnya. Nah, ini kadang-kadang juga suka ada rasa nggak enaknya. Ada keluarga yang tahlilan, baru meninggal karena COVID atau apa, itu tahlilan. Nggak datang, wong yang nggak enak, tapi datang juga berbahaya. Gimana caranya? Bicara baik-baik sama yang punya rumah, yang sedang berduka. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir, tapi saya doakan almarhum dari rumah aja. Saya rasa dengan kondisi begini yang bersangkutan pasti mengerti, gitu ya. Dan gue juga hal-hal yang tidak penting seperti arisan, kumpul-kumpul, kongkong-kong, cerita-cerita, itu sebenarnya arisan pun bisa lakukan secara virtual, bisa dilakukan ya. Nah, hindari kerumunan seperti kegiatan sosial lainnya seperti ada pesta perkawinan gitu ya. Nggak mau datang, nggak enak, nggak datang juga nggak enak. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya gimana gitu ya. Supaya tidak pakai protokol yang tepat ya. Untuk warga yang terinfeksi disarankan tidak kontak dengan orang lain. Jadi kalau Pak RT, Pak RW menemukan ada satu keluarga yang kena, sebaiknya komunikasinya by handphone atau alat komunikasi yang lain, dan disarankan Pak RT, Pak RW untuk tidak masuk ke rumah orang yang bersangkutan, tapi tidak stigma ya. Jadi
kita tidak bisa menstigma orang yang sakit ya. Kita hindari penyakitnya tapi bukan orangnya ya. Jadi dengan demikian kita bisa memberikan semangat kepada orang tersebut untuk tetap istirahat yang cukup, makan yang sehat, dan tidak usah keluar rumah dulu selama 10 sampai 14 hari gitu ya, sampai dinyatakan hasilnya oleh puskesmas. Tapi sekarang ini puskesmas tidak lagi melakukan pemeriksaan PCR kalau sudah 10 hari tanpa gejala, yang bersangkutan cukup istirahat di rumah sampai mungkin ada yang 7 hari lagi dan segala macam ya. Terus kemudian kalau ada gejala batuk pilek biasanya sampai 14 hari ditambah 3 hari jadi 14 hari. Dan kalau sudah nggak ada gejala terus kemudian sudah sehat, tolong jaga kesehatannya, karena imunitasnya yang terbentuknya masih minimal, belum maksimal. Dan kemudian kalau ada perkembangan lagi, mohon dilaporkan ke RT RW untuk disampaikan kepada puskesmas ya. Nah, ini yang penting harus dilakukan. Nah, ini yang kalau kita ketemu warga atau keluarga kita di rumah ya. Terus menjaga jarak dengan penderita, membatasi diri dan untuk berinteraksi secara fisik dengan warga atau masyarakat sekitarnya ya. Jadi bapak-bapak yang terkena ataupun TRW melihat ada warganya yang kena, untuk juga tetap menjaga jarak dan menyarankan kepada yang bersangkutan untuk menghindari kegiatan di luar, dan tolong disampaikan bahwa mohon Bapak istirahat aja di rumah gitu ya. Kalau ada gejala mohon ditelepon gitu lebih baik ya. Nah, kalau ada gejala lebih berat lagi biasanya puskesmas akan datang dengan pakaian yang lengkap gitu ya. Nah, ini yang penting. Tapi memang kadang-kadang ada warga yang ngeyel, nggak mau menyampaikan kalau dia sakit. Saya kan nggak apa-apa. Iya, bagi yang bersangkutan nggak apa-apa karena daya tahan tubuhnya kuat. Tapi potensi untuk menularkan yang disebut super spreader. Jadi dia menularkan ke orang lain, dan itu harus diberikan pengertian yang mendalam. Saya memang yang bersangkutan, saya nggak apa-apa kok RT, sehat-sehat aja. Tapi jangan lupa bahwa yang bersangkutan itu sehat, tapi virusnya menularkan ke orang lain. Itu sangat berbahaya ya. Penderita dapat melakukan isolasi di rumah dan dipantau agar tidak keluar rumah dulu. Jadi Pak RT, Pak RW, apa kabar? Selamat pagi Bapak, istirahat di rumah aja ya, jangan keluar dari pagar. Bapak di rumah aja, kalau kebutuhan apa-apa nanti bisa kita bantu gitu ya. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama masa isolasi kalau ada warga atau keluarga kita ya yang sakit. Kemudian meningkatkan kebersihan. Kita edukasi yang bersangkutan untuk tetap menjaga kesehatan. Dan kadang-kadang ini untuk hanya sepele cuci tangan itu kadang-kadang amit-amit itu kita kadang-kadang mengingatkan berkali-kali. Memang pribadi manusia itu berbeda-beda. Ada yang cuek aja, saya kan nggak megang apa-apa, tapi dia lupa tadi habis nyentuh apa ya. Berarti yang menyentuh itu ternyata ada COVID-nya. Yang ini yang harus kita edukasi dan ingatkan pemahamannya mereka ya. Karena konsep seperti yang saya presentasi sebelumnya, penularan ini adalah karena masalah perilaku manusia yang mengabaikan segala hal sehingga tertular ya. Memberikan pemahaman dan akan bahayanya COVID. COVID ini sangat berbahaya. Ada di sekitar kita. Kita mau mendekati atau kita mau menjauhi, itu tergantung kita. Tapi kalau mau kita mendekati ya mbok jangan rame-rame. Sendiri aja sana kalau nggak bisa dibilangin gitu umpamanya ya. Jadi karena apa? Yang bersangkutan mungkin saya bilang seperti saya katakan tadi, saya nggak kerasa apa-apa, iya, tapi menularkan kepada orang tuanya yang sudah sepuh gitu ya. Ini juga terjadi pada anak-anak. Anak dibiarkan bermain kemana-mana, menyentuh benda-benda yang pulang tidak cuci tangan, harus ketemu orang tuanya yang sedang sakit atau neneknya di rumah. Akhirnya kena dan satu keluarga akan menjadi suatu klaster tersendiri dan itu sangat berbahaya. Daya tahan tubuh kuat, oke. Kalau daya tahan tubuh nggak kuat, makan berguguran satu-satu. Ya. Kemudian harus juga makanan bergizi. Tidak harus mahal makanan bergizi, tapi harus dimasak dengan benar. Karena kita nggak tahu, seperti ada orang yang suka makan daging setengah mentah. Dan ini sangat berbahaya ya. Ini karena penularannya bisa dari daging. Sayur-sayuran sebaiknya dicuci dan dimasak dengan benar. Nah, ini kenapa circle-nya
COVID-19 ini istilahnya sangat luas, itu karena perilaku kita. Jadi kalau virus corona itu tadinya ada pada hewan liar, hewan-hewan lain. Nah, itu disebut corona tipe 1. Kenapa dia jangkit manusia? Karena juga ulah manusia yang mulai coba-coba memakan hewan liar, berburu hewan liar terus dimakan, kemudian tidak jaga kebersihan, dan kemudian memelihara binatang-binatang liar, itu kan banyak sekarang. Ketika virusnya itu masuk ke tubuh manusia, maka dia akan berubah bentuk. Menjadilah saya bilang tadi, circle-nya jadi rantainya jadi panjang. Dari hewan, manusia, manusia ke manusia, manusia ke manusia, terus muter-muter. Akhirnya circle kedua yang disebut coronavirus 2 tadi, bertukarnya dari manusia ke manusia. Kalau dari hewan ke hewan, itu adalah corona. Hilang suaranya dokter. Dok, suaranya dokter di mute tuh dok. Suaranya hilang dok. Dokter Ari. Suaranya Pak Ari. Oke, sekarang oke. Jadi ya udah kelihatan suara saya? Clear dok, clear. Oke, ya saya coba lihat ya. Oke, mudah-mudahan suara saya masih merdu. Ini cuma sudah kehilang di mana tadi momen saya ya sebentar. Oke, jadi sebentar Pak ya, sebentar itu kehilangan momen nih. Kehilangan, bentar kemana saya cari lagi nih. Oke, jadi apa namanya? Nah, kemudian yang tadi saya katakan bahwa makanan yang sehat itu tidak harus mahal, ya dimasak yang bersih, kemudian akan menjadi makanan yang bergizi ya. Tentunya harus cuci tangan, meningkatkan kebersihan. Selain itu juga kebersihan pribadi ya, sabun, mandi harus benar-benar gitu. Terus kebersihan rumah gitu ya, dan lingkungan itu juga mempengaruhi penyebaran COVID-19. Nah, kalau ada yang paling sering ini mohon maaf, saya tidak menstigma tukang sayur. Nah, tukang sayur juga harus diedukasi. Kalau masuk siapin hand sanitizer atau sabun cair dan kemudian air mengalir harus bersih. Pakai masker. Maskernya juga jangan pakai tukang sayur, maskernya bolak-balik. Side A, side B. Akhirnya juga orang yang berkontak dengan tukang sayur pasti kena. Tidak hanya tukang sayur, tukang sampah atau siapapun, kita harus edukasi. Itu adalah peran dari kita semua gitu ya. Jadi di sini di kompleks saya juga saya selalu mengedukasi tukang sayur ataupun pembantu saya dan kemudian supir saya. Jadi saya selalu edukasi untuk bisa mereka tetap mengerti tentang kesehatan, karena mereka mungkin sehat tapi tidak sakit, tapi mereka membawa virus. Ini yang kasus, maaf saya harus cerita juga kasus yang terjadi kepada Profesor Dr. Dadang Hawari. Beliau itu guru besar psikiatri Universitas Indonesia. Beliau itu tertular karena dari pembantunya dan supirnya yang baru pulang dari kampung. Saya juga nggak mengerti kenapa sampai nggak diperiksa dulu ya, gitu. Saya juga punya pembantu pernah pulang kampung, begitu balik saya langsung periksa, gitu ya. Sebelum balik ke saya, dia harus diperiksa dulu rapid antigen atau PCR. Begitu negatif dan tidak ada gejala, boleh kerja. Dan ini penting ya untuk kita laksanakan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ingatkan jaga kebersihan, disinfektan ini penting karena mungkin benda-benda yang kita bawa, kaki, sepatu dan segala macam itu mengandung virus, kemudian kita injak rumah gitu ya, halaman di ruang tamu. Dan ini perlu dibersihkan. Dibersihkan yang paling gampang itu pakai klorin. Klorin itu lebih mudah, itu yang Biclean. Dicampur dalam 2 tutup botol, campur 10 liter air, itu dipakai untuk desinfektan. Itu lebih efektif daripada yang pakai Dettol ya. Klorin itu sangat bermanfaat. Kemudian di lingkungan juga, kemudian yang basah-basah atau dibakar. Nah, apalagi sekarang musim hujan, faktornya akan jadi lebih panjang karena virus itu akan melekat sampai 2-3 hari di satu benda gitu ya. Apalagi suhu udaranya dingin begini, itu akan sangat hati-hati. Selain virus COVID juga selain demam berdarah dan tipes ya.
Oke, kemudian kesimpulannya adalah jika ada warga yang terkena COVID-19, memberitahukan kepada Pak RT, RW, Lurah, Satgas, dan Puskesmas. Mau dibantu logistik dan medis ya. Kalau ingin informasi, saya kondisinya nggak enak nih, sakit batuk-batuk, nah bisa menghubungi Puskesmas, nanti petugas Puskesmasnya yang akan datang ya. Menyarankan untuk tidak keluar rumah, komunikasi melalui perangkat telepon, HP, atau video, memberikan edukasi dan arahan melalui alat komunikasi tadi. Oh, Bapak harusnya begini ya, Pak, tolong dibersihkan ini. Tolong jangan sampai ada tamu lagi kalau Bapak lagi di rumah ada sakit, agar tidak menambah klaster maksudnya gitu ya. Jadi nanti kalau dia tetangga besuk, oh kasihan Bapak ini sendiri, tapi habis itu nanti dia pulang bawa penyakit ya. Mendingan diedukasi by virtual. Segera berikan bantuan medis bila kondisinya menurun dengan melibatkan dokter, perawat, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, jika ada keluarga yang kena COVID sama tadi ya, isolasi mandiri di rumah dengan kamar terpisah. Ya, untuk sementara Bapak Ibu bisa ranjang dulu ya, gitu ya. Terus kemudian anak-anak juga jangan jauh, tergantung siapa yang sakitnya. Komunikasi dengan alat komunikasi tadi, peralatan makan, minum, pakaian selimut, dan kamar mandi terpisah ya. Makan yang bergizi, olahraga ringan kalau tidak ada gejala. Ya apalagi harus kena matahari gitu ya, tetap sehat. Tapi jangan keluar dulu dari lingkungan isolasinya. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Dengan senang hati saya akan menjawabnya. Terima kasih Dr. Ari atas sharingnya. Mungkin kita sharing satu dulu ya Dok, dari Pak Bawanto selaku penyintas COVID, beliau juga Satgas COVID dan juga kena COVID. Jadi mungkin bisa testimoni, sharing apa yang kemarin beliau rasakan dan apa tanggapan dari warga sekitar. Pak Slamet, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Waalaikumsalam. Oke. Selamat malam Pak Lurah Malaka Jaya dan warganya yang luar biasa nih. Saya lihat partisipasinya sampai di atas 90. Luar biasa. Semoga tetap solid. Saya salah satu pengurus Satgas di RW 010. Iya. Ketua RT juga, dan merasakan menjadi salah satu dari hebatnya COVID-19 ini. Tapi insya Allah hebatnya dia nggak sehebat yang kita rasakan. Ya, ya terima kasih, salam kenal semuanya. Ya intinya gini, saya mengalami sebelumnya saya sebagai Satgas adalah proaktif ya, proaktif. Apa yang disampaikan Pak Dr. Ari itu apa yang itu saya lakukan, proaktif. Ada warga yang terjangkit COVID, dia lapor via WA ya. Saya terus komunikasinya via WA, pokoknya telepon WA, tidak pernah datang langsung ke rumahnya. Jadi saya dapat sumber informasi, terus saya tanya berapa jumlah keluarganya yang kena COVID-nya, berapa orang. Setelah itu saya data, saya laporkan kepada puskesmas kami di Pondok Kopi. Kita laporkan apakah ada tindakan lebih lanjut. Kita memantau terus gitu. Nah, pada saat itu apa yang kami lakukan adalah memperhatikan kepada mereka-mereka yang memang terkena virus COVID ini. Pertama, kita perlu memberi support kepada mereka ya, support, karena COVID ini harus dibawa happy buat yang terdampaknya ya. Bawa happy, kita kasih support, jangan dikucilkan, itu yang bahaya. Udah kena COVID, nggak disupport, dikucilkan, nggak dibantu sembako dan lain-lain, itu lebih bahaya. Jadi kita harus bagaimana memberi semangat kepada yang bersangkutan. Salah satunya mungkin bagaimana, itu yang saya lakukan. Jadi setiap pagi saya misalkan kebetulan saya dari Satgas RW 10 Pak, RW 10
setiap pagi saya habis sholat subuh selalu saya copas, repeat semua 10 orang, 20 orang, itu kita kasih semangat. Bagaimana kabarnya, itu yang dilakukan gitu. Bagaimana, apa kebutuhannya, misalkan ada yang bisa kita bantu. Ya, salah satu itu misalkan, Pak, aku butuh vitamin, kita support vitaminnya gitu loh. Kita sharing. Jadi saya tidak melakukan itu sendiri, tapi saya koordinasi dengan ketua RW-nya dan ketua RT bersangkutan, agar ketua RT-nya juga memahami bahwa warganya ini terdampak gitu loh. Jangan sampai dia dikucilkan atau lain-lain. Terutama adalah kebutuhan-kebutuhan rutinitas dia gitu loh. Ya. Karena kalau kebutuhan rutinitas dia tidak terpenuhi, otomatis dia akan keluar, Pak. Cari obat, cari makan dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana ruang yang di kiri kanannya bisa mensupport. Nah, setelah itu kita support semuanya, bagaimana supaya kebutuhan rutinitas dia bisa terpenuhi secara baik. Gitu. Tujuannya itu agar dia tidak harus ke Indomaret, ke Alfamaret untuk beli sesuatu yang nggak perlu. Kita harus mensupportnya. Nah, kebetulan memang kita ada bansos juga yang dari pemerintah, terus ada yang tidak diambil, kita alihkan ke sana. Sebagian gitu kita ambil, kita alihkan, kita support berapa orang gitu loh. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kebutuhannya macam-macam gitu loh. Jadi kita kadang-kadang memberi yang siap makan sama yang modal buat masak gitu loh. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kebetulan saya mengalami COVID ini, cuman waktu kami tidak terlalu lama, jadi waktu saya dapat informasi saya positif, saya melakukan isolasi mandiri. Kebetulan saya di rumah berlima, yang kena 3 orang, yang 2 orang, saya suruh keluar untuk tes juga, dia negatif, kita bertiga, jadi di rumah bisa bertiga. Itu kita udah prokesnya ketat banget. Di rumah kita pakai masker, mandi, rutin minum vitamin dan lain-lain. Nah, saya mengalami betapa warga di sekitar kami, termasuk Pak Bagio, itu yang mensupport kami dari kebutuhan rutinitas. 1 minggu setelah itu, alhamdulillah saya tes swab lagi, dikatakan negatif. Nah, ternyata bersamaan saya dikatakan positif, tetangga saya juga ada yang positif gitu loh. Jadi saya mensupport mereka kembali. Apa yang dilakukan teman-teman di luar kita support kembali. Itu tujuannya supaya mereka juga bukan diasingkan, tapi mereka memang harus diberi support, diberi supaya happy bahwa karena ini dasarnya COVID ini kita mental nih, mental kita mesti kuat. Mental kuat, enjoy, fresh pikirannya, otomatis vitamin juga ya, karena memang saya juga dapat vitamin dari puskesmas ya. Kita tetap sampai hari ini saya tanggal 13 melakukan swab, tanggal 20-nya informasi positif, tanggal 17-nya saya dapat informasi positif, tanggal 20-nya saya negatif, sampai akhir bulan saya melakukan isoman selama 12 sampai 14 hari. Tujuannya untuk memberi support, karena memang di RW kami tidak sebanyak di RW Bapak mungkin ya Pak Lurah. Di RW kami di bulan Desember sampai Januari itu berkisar di bawah 30 orang. Hari ini tinggal 7 orang. Itu juga 7 orang yang sudah memang isoman mandiri dari bulan sebelumnya. Nah, jadi supportnya adalah jangan sampai tetangga kita, keluarga kita atau siapapun jika terkena COVID jangan diasingkan, tapi harus diberi support, kasih kesenangan, pokoknya supaya happy ya, kata Pak Dokter Ari juga seperti itu. Jadi intinya kita harus memberi support, memberi semangat
apa yang saya lakukan tiap pagi, saya kirim pesan ke mereka, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kondisinya hari ini, seperti itu aja rutinitas gitu. Itu yang saya lakukan. Pak Bagio, Pak Dr. Ari, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Intinya kita harus peduli sama lingkungan di sekitar kita ya, menjadi pengalaman juga. Memang COVID ini kita nggak tahu ada di mana, ada di kiri, di kanan, depan, belakang, atau di atas atau di bawah. Yang penting kita melakukannya dengan prokes yang baik ya, menggunakan masker. Kita di rumah aja maskernya masih lengkap gitu. Untungnya harga masker dan lain-lain sekarang sudah murah ya Pak Ari ya, nggak dibanding di awal tahun 2020 kemarin. Jadi kita bisa stok masker yang cukup baik. Itu aja Pak Bagio, Pak Ari, Pak Lurah, sedikit berbagi yang dialami oleh saya dan apa yang saya lakukan kepada lingkungan kami. Ini terus terang adalah keikhlasan gitu loh ya. Kita nggak melihat si dia suka sama saya, itu saya abaikan. Jadi keikhlasan kita untuk berbuat kebaikan. Kapan lagi kan mau berbuat baik kalau bukan sekarang? Ya, Pak Dr. Ari. Terima kasih Pak Bagio, monggo. Ya. Terima kasih Pak Slamet untuk sharing dan berbaginya. Monggo Pak Lurah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di chat atau raise hand, tangan untuk monggo Pak Lurah. Terima kasih Pak Bagio, Pak. Mohon izin saya ingin mungkin bertanya terkait dengan revisi Permenkes nih Pak Dr. Ari. Karena tadi kan disampaikan bahwa yang terpapar COVID berdasarkan hasil lab dinyatakan positif, tidak perlu lagi melakukan PCR test dan hanya boleh melakukan atau diperbolehkan isolasi di rumah selama 10 hari. Nah ini mohon penjelasannya Dok, karena memang Satgas RT dan RW yang setiap harinya bertemu dengan para warganya ini kan selalu bertanya terkait dengan hal tersebut. Memang beberapa sudah mengetahui, namun dalam kesempatan ini sekiranya perlu disampaikan. Dr. Ari, silakan. Ya, oke, terima kasih. Jadi bahwa memang kalau kita baca tentang prosedur tentang COVID-19 revisi 5. Ya, revisi 6 saya belum lihat lagi, tapi revisi 5, nanti kalau butuh saya akan kasih melalui Pak Subagya. Kemarin juga Pak Subagya saya kasih, saya cetak berapa biji, dan itu ada prosedurnya. Jadi bahwa orang yang sudah 10 hari, tanpa, kalau dulu masih rame-rame yang 14 hari, apapun yang pokoknya 14 hari gitu ya. Jadi sekarang protokol yang terbaru itu, jadi kalau tidak ada gejala, ini cukup 10 hari, kemudian kalau ada gejala, dia ditambah menjadi 3 hari sampai 14 hari. Kalau ada gejala lagi yang masih berat, dia sampai 21, 29 sampai seterusnya ya. Jadi kalau peraturan itu, jadi orang yang sudah 10 hari dirawat, sudah diisolasi, tidak di puskesmas tidak akan melakukan lagi pemeriksaan PCR gitu ya. Yang selama ini tidak akan dilakukan, dianggap sudah selesai masa isolasi. Tapi untuk mencegahnya, kita juga tetap sarankan untuk ekstra self-isolation gitu ya. Tetap harus jangan kemana-mana. Karena kalau dilihat bahwa PCR ini juga sangat banyak dibutuhkan. Jadi kemudian kalau dalam teorinya epidemiologi bahwa 10 hari setelah isolasi tanpa gejala, maka sudah dinyatakan sehat bebas dari COVID. Dan biasanya puskesmas tidak akan melakukannya lagi untuk PCR ya. Jadi gitu. Nah, kalau seperti kami di kantor, yang selama ini kalau saya masih di kantor waktu itu, jadi orang walaupun puskesmas menyatakan sudah boleh keluar dan dinyatakan sehat, tapi untuk masuk wilayah kantor kita tetap harus dilakukan gitu PCR ya. Tapi kalau protokolnya di protokol Pak Lurah, nanti kalau berkenan saya akan kirim ke Pak Bagi tentang protokol itu, jadi bisa dibuat.
jari gitu ya. Siap. Terima kasih dokter. Ya itu aja sih. Iya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nanti saya kirim deh ke Pak Bagja. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya itu aja Pak Lurah, Pak Ardi. Terima kasih Pak Lurah. Monggo Bapak Ibu yang RW 1 Pak. RW 1. Ya monggo Pak. Selamat malam Pak Lurah, Pak Dokter. Monggo. Mohon ini aja mempertegas saja. Tadi Pak Dokter bilang mungkin seperti Pak Lurah katakan tadi. Kalau sudah di usia pertama positif, nunggu 10 hari. Biasanya kan kita kan harus nunggu usia kedua Pak Dokter. Sudah positif enggak. Selama ini kan kalau tadi Pak Dokter bilang nggak perlu di swab, nanti kita nggak tahu dok ini udah sembuh atau belum. Karena kita juga buat laporan, jadi kita nggak tahu. Karena yang bersangkutan juga nggak lapor ke Satgas. Kemudian kami kan Satgas juga, jadi kita harus tahu. Tapi kalau Pak Dokter bilang tadi nggak perlu siap lagi, terus sudah sehat, jadi ya nggak apa. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu lagi ke Satgas yang lain. Nanti kita sampaikan ke Satgas RT untuk yang positif. Kalau udah di swab pertama positif, nunggu 10 hari. Kalau udah sehat nggak perlu siap lagi. Gitu Pak Dokter ya? Ya benar Pak. Sebentar saya cari bukunya. Oke, saya kira itu aja. Kalau lihat Pak Lurah, terima kasih. pedoman ini nanti bisa saya sharing. Ini ada buku pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus edisi 5. Kemarin juga saya sudah, ini bulan tahun 2020 berlaku. Jadi dikatakan bahwa di situ cukup isolasinya selama 1 hari ya. Nanti kalau ada pedoman yang baru saya akan berikan lagi. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Pak, monggo. RW 4 Pak. Monggo, RW 4 Pak. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Kami dari RW 4, mewakili dari RW 4. Yang tadi ditanyakan Pak Agus dan yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, memang ini sangat ini juga ya Pak. Istilahnya kalau kita tidak di swab ulang, kita kan tidak bisa mengetahui bahwa kita itu sudah negatif atau belum. Betul. Kecuali bagi kita istilahnya mohon maaf yang mampu, kita harus swab mandiri. Yes. Swab PCR mandiri kan gitu. Karena ada juga Pak beberapa pengalaman kami teman di kantor, dia sebenarnya tidak gejala saat kena di kantor, tapi dia dalam sebulan ini beberapa kali swab tetap masih negatif. Itu kenapa bisa begitu ya Dok ya? Itu yang pertama. Terus kedua Dok, dalam Permenkes ada tes PCR dan tes antigen. Ya. Kalau untuk tes PCR ini untuk yang melakukan perjalanan jauh itu hanya berlaku yang antigen hanya berlaku 3 hari. Ya. Kalau kita 3 hari setelah kita melakukan perjalanan jauh, kita harus untuk kembalinya lagi kita harus tes lagi. Tapi kalau PCR ini kita bisa berlaku 7 hari. Nah itu mohon penjelasannya Dok. Sebenarnya kalau menurut peraturan kedokteran hasil tes PCR dan antigen itu sebenarnya itu bisa berlaku berapa hari ya Dok untuk memastikan bahwa kita itu memang sudah bebas dari COVID, sudah tidak positif lagi dan kita sudah tidak negatif, negatif gitu. Jadi kadang-kadang kami yang PNS Dok kalau mau melakukan perjalanan jauh berkali-kali hidung kami itu ditusuk Dok. Jadi tidak enak bikin kami itu. Jadi sebenarnya itu kalau peraturan di Kemenkes sendiri untuk tes PCR itu berapa hari sih yang memang baik dilakukan untuk seseorang melakukan tes PCR ini, ibaratnya kadaluarsanya berapa hari itu gitu loh. Jadi itu aja Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya, jadi tadi Ibu Eri ya. Ya, Ibu Eri jadi gini, kita harus bedakan mana PCR sama rapid antigen ya. Antigen itu bisa dilakukan setelah 48 jam orang itu terpapar. Gitu ya. Mamanya hari ini Ibu ini nggak kena apa-apa. Terus hari ini Ibu kontak sama keluarga yang sakit gitu ya. Kalau ini itu juga sorenya Ibu dites, itu tidak akan ada hasilnya. Hasilnya pasti negatif. Karena virus itu baru ketangkap setelah 48 jam.
minimal ya, atau 72 jam baru rapid antigennya bisa dapat gitu ya. Bisa dapat, kemudian bertanya kapan. Kalau ibu dinyatakan negatif, itu tidak menjamin bahwa ibu ke depannya itu berlakunya sampai 3 hari itu, karena mencegah jangan sampai hari ini ibu negatif, kemudian 3 hari lagi baru ditangkap lagi positif, karena virus itu baru 48 jam kemudian baru bisa dicek lagi, dapat lagi. Iya. Nah, kalau PCR itu biasanya pada hari keempat, PCR sama rapid antigen prosedurnya sama ya. Saya sudah presentasi kemarin nggak salah ke tempat ya. Jadi itu setelah 48 jam itu untuk di mana virus itu bisa ketangkap. Gitu. Kalau masih di bawah itu nggak ketangkap, hari ini ibu ketemu sama orang di rumah sakit yang sakit, curiga kontak, paginya sorenya ibu cek nggak akan ketemu, besoknya ibu cek akan ketemu, biasanya minimal 48 jam. Jadi kalau ibu sudah kontak dengan orang, maka ibu harus hati-hati, lebih bagus isolasi sendiri. Setelah 48 jam atau 70 jam, ibu baru cek, baru kelihatan itu positif atau negatif. Kalau negatif bisa jadi ibu memang tidak terkena, gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan kalau positif harus PCR-nya, karena rapid antigen itu tidak dipakai sebagai diagnostik, itu hanya sebagai screening. Diagnostik yang pas adalah dengan PCR. Kalau ibu sudah PCR positif, itu kemungkinan besar ibu adalah positif. Tapi kalau ibu di PCR negatif, ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya adalah si pengambilnya jeli, sehingga asal colok terusnya tidak akan dapat. Analoginya, saya selalu presentasi analoginya adalah ketika orang pergi memancing, kemudian diturunkanlah alat pancingnya tidak terlalu dalam, tidak tepat lokasinya, maka dia tidak tangkap ikan. Terus dia mengatakan bahwa di laut tidak ada ikan atau di sungai tidak ada ikan. Tapi kalau dia mancing dengan bagus, tempat yang benar, kemudian itunya lebih dalam, maka dia akan dapat ikan. Nah, begitu juga ketika ambil di swab, kalau cuma swabnya cuma di ujung hidung atau mau cepat-cepat, dia tidak akan didapatkan yang benar. Apalagi kalau virusnya sudah mulai turun ke bawah ya. Jadi biasanya kalau diambil, ditangkap di sini, terus sampai mentok, itu orang jadi nggak enak tuh, sampai meleleh air mata ya. Sampai keluar mata, dok. Ya, terus nanti itu harus 5 detik, Bu, 5 sampai 10 detik diputar-putar baru ini. Kemudian dicegat lagi yang di tenggorokan. Gitu ya. Dari itu kalau sudah pengambilannya benar, maka kemungkinan benar ya. Jadi saya pernah ngalamin ada beberapa pasien, dia yang satu ditangkap positif dari satu. Oh, ini positif. Tapi kemudian besoknya dicek lagi negatif. Kita harus tetap ngambil yang positif. Karena kemudian yang kedua itu dia tidak tepat pengambilannya, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, masa berlakunya. Jadi ibu kalau sudah dikatakan negatif, jangan berriang gembira dulu. Karena begitu negatif hari ini, mungkin baru muncul virusnya baru kelihatan, dia sembunyi baru kelihatan 2-3 harinya, atau ibu terkontaminasi seseorang lagi, 3 harinya baru ketangkap, baru bisa ketahuan. Nah itu mungkinnya dalam periode ini aman, tapi 3 hari berlakunya 3 hari. Kalau 3 hari dicek lagi, kemungkinan ibu dapat atau enggak. Jadi masa periode setelah kontak itu 3 hari ketiga baru kita dapat ya. Terus yang kedua, kalau ada orang diperiksa negatif terus, tadi saya bilang ada 2 kemungkinan, memang benar tidak ada atau memang salah pengambilan, gitu ya. Jadi kalau kemarin itu diperiksa di laboratorium 1, dia positif. Terus kemudian periksa di laboratorium kesehatan yang lain, dia negatif. Saya mengambil yang positif, gitu ya. Karena jangan kita mengatakan negatif, nggak taunya dia ternyata menyebar positif. Biasanya kita suka ngambil city value-nya, threshold. Kalau city value-nya di atas 40, maka aman walaupun dikatakan positif. Itu virusnya sudah tidak infeksi lagi. Kalau masih 35 sampai 40, itu adalah masa di mana akan menuju recovery, gitu ya. Jadi kalau ibu saya positif, bilang dok saya positif, saya biasa tanya, ibu sudah dirawat, sudah dikasih obat, tapi masih cek dulu deh city value-nya berapa. Nah city value-nya itu
menentukan kondisinya infeksi atau tidak, gitu ya. Baik, Dok. Jadi, Ya. itu. Makasih, Jadi Dok. jangan saya negatif kok, terus kemudian 2-3 hari terus saya akan terus enggak. Pernah ada satu kasus dia itu salah dalam penanganannya. Jadi seorang itu berangkat mau ke lapangan, di karantina dulu di hotel. Kemudian hari pertama dicek negatif, 5 hari kemudian dikatakan sudah negatif. Padahal 5 hari itu pada proses di mana dia bisa berkontak dengan orang lain lagi. Begitu karena pakai dasar yang pertama, orang tersebut ke lapangan. Begitu ke lapangan, ternyata dia menularkan ke seluruh kapal itu. Jadi begitu itu baru ketangkap ketika mau naik pesawat. Loh, ini kok positif semua, di mana asal-usulnya? Ternyata kemungkinan besar asal-usul orang yang dikatakan tadi negatif, kemudian isolasi di hotel, terus kemudian berangkat. Ternyata yang bersangkutan itu yang menularkan. Jadi sangat hati-hati ya, gitu. Kalau tes PCR itu 2 minggu sekali, bagus nggak, Dok? Ya nggak masalah, tergantung PCR-nya boleh aja, karena PCR itu bisa lihat 14 hari. Tapi memang nggak enak ya Bu ya, selain mahal juga nggak enak. Tapi enggak, kami ada program dari kantor itu setiap 2 minggu sekali, Dok. Ya nggak apa-apa, lebih bagus. Apa ya? Oh. Di tempat kita juga 2 minggu sekali. Oh ya, baik Dok, terima kasih. Oke, selamat malam. Ya. Malam. Makasih Dok. Makasih. Yes Pak Suradi. Ya, makasih Pak. Malam Dok. Malam. Mau tanya Dok, dari LMK RW 03 Dok. Monggo Pak. Pak Lurah. Selamat malam Pak Lurah. Ini gini Pak Dok. Pak Dokter, kalau ada warga, dia kan lagi isolasi mandiri. Monggo, ya. Dia minta disemprot, disinfektan. Efektif. Kenapa Pak? Ini apa Pak? Putus-putus. Cuma itu kebanyakan minta disemprot disinfektan. Efektif atau tidak Pak? Efektif itu. Ya, sebenarnya masih kontradiksi. WHO sendiri tidak merekomendasikan semprot desinfektan, apalagi kalau isinya kita juga nggak tahu apa ya, gitu ya. Yang paling penting untuk orang yang habis COVID atau ada keluarganya COVID, itu desinfektannya di dalam rumah Pak. Jadi ada memang yang disemprot, tapi kita mesti tahu bahan semprotnya apa. Iya. Ya. Kalau yang paling bagus itu adalah membersihkan lantai, karena virusnya itu berat Pak, jatuh ke bawah, gitu ya. Ya, jatuh ke lantai, terus kemudian jatuh ke meja, ke tangan segala, itu bisa bertahan 2-3 hari, ya. Jadi itu harus dibersihkan setiap saat. Dibersihkan pakai apakah pakai sabun atau pakai desinfektan, pakai klorin. Klorin itu diambil 2 botol Baiklin, diaduk-aduk, terus buat lantai, tidak buat peralatan yang itu. Kemudian yang bisa dicek buat di kaca atau segala macam boleh, gitu ya. Tapi tidak boleh untuk disemprotkan klorin kepada di udara, karena sifat klorin itu korosif ya, jadi sangat berbahaya. Jadi yang tidak direkomendasikan sih sebenarnya, kalau saya juga kan kok masih ada orang pakai desinfektan, apakah alkohol yang disemprotkan? Saya nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi saran saya kalaupun disinfektan itu biasanya di bawah, di lantai, karena virusnya itu tidak terbang di udara kecuali orangnya masih ada di situ, gitu ya. Jadi dia akan jatuh ke bawah. Kenapa? Jaraknya harus 2 meter Pak. Kalau kita ngomong sama Bapak jaraknya 2 meter. Karena virusnya itu keluar, gitu, terus dia juga jarak 2 meter dia jatuh ke bawah. Jadi tidak berterbangan kecuali ada angin yang mendorong dari belakang, sehingga dia akan berterbangan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Selamat malam. Ya, harus rajin-rajin membersihkan perabot Pak ya. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum. Salam Pak Sunar. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, ya, Pak Sunar. Saya perkenalkan. Saya Pak Sunardi dari LMK RW 06 Pak. Ya. Jadi saya juga sebagai Satgas COVID. Kebetulan kemarin saya sekeluarga 5 orang kena semua Dok. Iya. Iya.
Jadi pada waktu itu pertama anak saya positif, nah, terus yang lain nih ikut di tes antigen, katanya positif semuanya. Nah, setelah itu kita laporkan ke kelurahan, kemudian di tes PCR di kecamatan, di Dogol. Nah itu positif. Setelah itu saya isolasi mandiri semua satu keluarga selama 14 hari. Nah, selama 14 hari kemudian anak saya itu kan kerja, jadi kalau surat keterangan yang dari kelurahan, dari puskesmas itu tidak berlaku, makanya dia PCR. Kerja ya Pak ya? Saya ikut PCR, nggak taunya masih positif juga setelah 2 minggu dok. Semuanya masih positif. Nah, setelah 2 minggu positif, karena biayanya agak lumayan ya saya nggak tes lagi. Nah terus anak saya setelah minggu ketiga cek yang 2 orang itu masih positif juga. Tapi sudah nggak ada gejala. Nah setelah minggu keempat anak yang 1 sudah negatif PCR lagi, jadi 4 kali PCR. Terus yang 1 masih positif pada minggu kelima. Nah setelah itu sekarang udah negatif. Terus yang saya tanyakan dok, apakah orang yang pernah kena COVID-19 itu sudah ada kebal, tidak mungkin kena lagi, itu pertama. Terus yang keduanya, bagaimana saya untuk ini kalau seandainya itu masih bisa kena, untuk menjaga kesehatan kita ini, apa yang harus saya lakukan itu? Saya kira itu aja dok. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang pertama saya sangat tertarik dengan seperti pertanyaan dari Ibu Eri tadi ya. Jadi memang kalau ada kan kalau di protokol kesehatan itu juga rekomendasi dari WHO bahwa selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria kasus konfirmasi tanpa gejala atau OTG yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up PCR dengan tambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosa konfirmasi. Jadi setelah 10 hari tidak perlu dilakukan PCR. Kalau tadi pertanyaannya adalah, kok sampai minggu keempat, maaf Bapak, anaknya itu ada gejala nggak? Nggak ada gejala ya? Nggak ada dok. Kalau tidak ada gejala, kita ngambil bahwa sebenarnya kalaupun hasilnya masih positif, itu sebenarnya ada fragmen. Makanya kita tanyain CT value-nya berapa. Kalau walaupun positif, hari minggu ketiga, keempat positif, CT value-nya berapa? 35. Kenapa? 35. Nah, 35 itu masa recovery, Pak. 35 gitu. Mulai sudah. Kalau infeksi itu di bawahnya. Kalau 35 sampai ke 40 itu masa recovery. Nanti kalau Bapak cek lagi minggu depan, mungkin positif, tapi CT value-nya udah naik, gitu ya. Jadi positif karena masih ketangkap, tapi sudah tidak infeksi lagi. Sifat virusnya sudah landai, tidak infeksius lagi. Ya, orang akan tetap sama dilihat bahwa pengambilannya dapat, oh ini masih ada sisa-sisa virusnya, tapi virusnya sudah tidak infeksi lagi. Makanya CT-nya 35 ke atas biasanya sudah masa recovery gitu Pak ya. Jadi diambil lagi minggu depannya pasti positif lagi, kemungkinan feelingnya udah naik. Sebenarnya sudah dideteksi. Gitu ya. Terus yang kedua, yang tadi pertanyaan apakah seseorang yang sudah Oke, pertanyaan kedua, apakah orang yang sudah kena COVID, terus kemudian penyintas nih, apakah kena lagi punya kekebalan? Ya, bisa jadi kekebalannya temporary, Pak. Temporary itu tergantung individu masing-masing. Ada yang punya individu responsnya cepat dan kemudian bisa bertahan lama, atau juga dia cuma melindungi cuma seminggu, 2 minggu, atau sebulan atau 2 bulan, tergantung individu masing-masing.
Itu sama juga dengan vaksin ya. Kalau orang penyintas itu sama dengan orang yang sudah divaksin. Yang satu secara langsung oleh virus yang masih hidup, yang satu virus yang sudah mati gitu ya. Terbentuklah antibodi, yang satu karena daya tahan tubuh kuat sehingga bisa membentuk antibodi ya, bertahan. Nah, itu sudah mempunyai kekebalan. Tapi berapa lama kekebalan itu? Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, 6 bulan, sampai setahun, tergantung individu masing-masing. Tapi kalau divaksin pun sama. Bapak divaksin itu sama dengan Bapak pernah kena COVID gitu ya. Makanya orang yang pernah COVID tidak divaksin lah, kan nanti kena infeksi lagi. Bisa jadi karena pada saat vaksin itu Pak antibodinya kena, dia akan naik sampai puncaknya, makanya dia akan melandai turun. Nah sekarang kalau vaksin kan ditembak lagi 14 hari supaya ini lebih panjang kurvanya. Nah kalau ketika Bapak habis jadi penyintas itu vaksinnya naik, kemudian turun. Ketika Bapak turun jadi landai lagi, Bapak sudah tidak punya antibodi sehingga vaksin virusnya bisa masuk lagi Pak, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Bukan berarti bahwa orang yang divaksin atau orang penyintas terus dia aman. Enggak. Karena orang yang penyintas itu juga harus ngikutin protokol, Pak. Karena kita tidak tahu kalau antibodinya sampai berapa lama bertahan. Terus yang kedua, orang yang divaksin, kan kita dengar, ada orang divaksin katanya habis divaksin kena. Bisa jadi, itu belum terbentuk antibodi karena butuh 14 hari. Sebelum 14 hari udah keluyur. Suntik itu. Enggak juga. Karena tetap harus protokol 5M. Ya. Jadi, itu adalah pertahanan sekunder kita. Pertahanan primernya kita dengan injeksi. Ya, kita harus tetap pertahanan sekunder dengan menjaga jarak, ikut protokol 5M tadi, Pak. Ya. Jadi, jangan orang vaksin, saya sudah vaksin, aman. Jadi, tetap kemungkinan besar antibodinya belum terbentuk, dia sudah diserang COVID. Ya, kan tadi, perilaku orang kan, saya sudah aman kok, sudah diproteksi. Ntar dulu pemahamannya salah. Gitu ya. Kalaupun orang sudah harus pakai masker, karena itu new normal, Pak. Gitu ya. Karena kita juga tidak tahu apakah tubuh kita bereaksi terbentuk antibodi dari vaksin atau dari penyintas tadi. Itu apakah saya sudah sembuh dari sakit, terus kemudian aman, tetap protokol. Kalau ditanya virusnya itu berapa lama sih apakah akan hilang dari dunia ini? Enggak, dia akan tetap ada, persisten. Tergantung kita mau mendekati atau menjauhi, gitu ya. Itu aja sih Pak dari ya. Iya ya Dok. Makasih Dok. Iya. Pak Haji atau Pak Haji, ada masukan, komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Dok, tambah satu lagi Dok. Sedikit lagi Dok. Ya. Ini Dok, mengenai warga yang terkena terpapar tadi. Kalau di Perumnas kan banyak yang tidak mempunyai halaman ya Dok. Kan salah satunya selain kita isolasi mandiri, makan makanan yang sehat, minum vitamin, kita olahraga ringan, terus berjemur. Nah, berhubung di Perumnas ini rata-rata jarang yang mempunyai halaman luas. Kemudian kalau tiba-tiba jam 9, jam 10 itu panas kencang, waktu itu pernah ada yang minta izin sama saya, Dok, Bu Popon, bolehkah saya berjemur di depan rumah? Nah, karena memang dia sudah terpapar positif ya. Saya minta izin sama warga di WA group. Saya bilang, mohon izin nih, Bapak ini karena dia tidak mempunyai halaman, dan memang pada waktu panas itu, yang pertama kena panas itu depan rumahnya, jadi saya izinkan untuk berjemur di depan rumah. Tapi dengan protokol kesehatan, dia tetap pakai masker, dan tidak lama-lama Dok. Saya minta 15 menit sampai 20 menit saja. Dan tidak berbicara dengan siapapun. Jadi, nah itu bagaimana orang Dok? lain harus menjauhi. Ya. Harus menjauhi. Tapi orang yang di depan rumahnya dia takut Dok. Nah, ini stigma ya Bu sama ya. Depan rumahnya. Iya. Saya bilang sama depan rumahnya, sebenarnya. Saya bilang Ibu mohon maaf, Ibu tidak usah stres, tidak sudah takut, Ibu tidak usah keluar rumah, saya bilang gitu.
selama Bapak ini berjemur di depan, Ibu sekeluarga jangan keluar rumah. Saya bilang tetap di dalam. Biarkan Bapak ini izinkan berjemur selama 15, kayak desinfektan yang di kaleng itu dok ya. Saya suruh semprot pakai desinfektan kaleng itu. Nah baru saya bilang sama yang depan rumahnya itu, nah nggak apa-apa sih sebenarnya, saya bilang gitu. Karena kita memang kalau di Perumnas di mana lagi dok kita akan berjemur. Nah saya minta sama warga tolong toleransinya, kan tidak lama gitu. Itu gimana dok begitu dok? Makasih. Oke, jadi memang ya, apalagi orang yang di rumah itu tidak ada gejala ya Bu ya. Jadi OTG. Kalau dia berolahraga menjemur itu kan dari dia berjemur sampai ke orang itu kan lebih dari 2 meter ya. Jadi social distancing-nya cukup jauh. Jadi warga nggak usah khawatir. Apalagi yang ditakut mungkin kalau udah angin kali ya yang membawa virusnya kemana. Tapi tempat itu tetap pakai masker kalau keluar rumah. Sambil dia berjemur, nggak apa-apa. Jadi ibu yang di depan itu kalau dia takut, nggak usah takut-takut amat ya. Pakai kan setiap dia keluar rumah harus tetap pakai masker semua orang ya. Jadi nggak perlu takut. Cuma yang takutnya itu ya. Jadi kalau Bapak itu keluar rumah terus menyentuh-nyentuh benda-benda atau megang pagar, megang segala macam, itu juga harus hati-hati. Karena potensi juga akan menularkan bukan melalui droplet, tapi melalui benda-benda yang dipegang orang itu, orang lain ya. Jadi kalau Bapak itu menjemur sih monggo-monggo aja. Atau jaraknya dengan si ibu tetangga depan atau Bapak tetangga depan itu kan lebih dari 2 meter. Jadi sudah cukup aman ya. Itu jadi nggak apa-apa. Jadi jangan di stigma orang kok sakit kayaknya seperti di penjara gitu ya. Jadi dia merasa sakit kalau nanti di stigma, aduh berbahaya seperti orang yang kurap gitu dijauhi. Itu nggak boleh gitu. Tetap ya kita bantu memberikan, oh Bapak silakan Pak olahraga ya, tapi Bapak jangan kemana-mana ya. Gitu. Nanti setelah lewat dari 10 hari monggo gitu. Kecuali Bapak ada keluhan 14 hari baru boleh jalan. Kalau ada keluhan berat, mohon kasih tahu sama Bu Popon atau keluar RT RW untuk disampaikan kepada puskesmas atau satgas gitu ya. Itu. Jadi jangan stres. Ya. Oke, silakan Pak tadi Pak Gandhi ya. Terima kasih, Dok. Ya, Dok, boleh bertanya, Dok? Ya, monggo. Dok, bertanya, Dok. Iya. Dok, mengingat harga tidak murah, Dok. Ya. Nah, untuk kita yang awam, Dok, kira-kira gejala-gejala apa yang tampak kasat mata yang menandakan mungkin seseorang perlu untuk dites PCR. Contohnya begini, Dok. Untuk suhu tubuh, belum tentu mereka yang positif itu suhunya di atas 37,5, Dok. Bahkan bisa di bawahnya. Nah, mungkin kalau dari pengalaman dokter, ada gejala-gejala lain apa yang bisa menuntun, kita bisa bicara ke teman-teman kita, oh kamu sudah layak untuk tes PCR seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, itu sebenarnya memang benar Pak Niko ya. Jadi memang harga PCR itu nggak murah ya, apalagi sudah menjadi konsumsi perdagangan. Yang ditetapkan oleh Kemenkes itu maksimum cuma 900. Tapi di rumah sakit bisa 1,5 juta, 2,5 juta gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang lebih amannya dilakukan aja dulu rapid antigen. Rapid antigen itu cuma 250 maksimal ya. Jadi kalau rapid antigennya itu positif baru dilanjutin kepada PCR. Memang sih sebenarnya idealnya kalau banyak duit PCR aja langsung gitu ya. Nah, kalau awal-awal kejadian itu sih sebenarnya puskesmas begitu ada keluhan dia langsung PCR satu keluarga. Tapi sekarang juga enggak lagi gitu ya. Jadi saya juga punya pasien per awal-awal itu cuma IgM, IgG-nya positif dan hanya keluarganya yang sayangnya di tracing dilakukan PCR semua oleh puskesmas. Alhamdulillah kan itu. Tapi sekarang nggak lagi, mungkin karena defisit saya juga nggak tahu. Nah, kalau tanda-tanda yang patut dilakukan itu pertama selain demam tadi, demamnya kadang-kadang tidak tinggi tapi sumber-sumber bisa jadi. Terus batuk yang tidak berbatuk kering yang tidak berhenti sembuh-sembuh dikasih obat potensi gitu ya. Terus yang paling sering itu adalah penciumannya sudah hilang gitu ya. Tapi sekarang harus hati-hati karena awal-awal itu
penciumannya hilang. Tapi dengan varian baru atau perubahan virus yang baru yang tertemu di Inggris sama Afrika Selatan dan negara lain, itu bukan lagi penciuman yang bukan lagi tidak bisa mencium, tapi penciumannya mengalami disorientasi. Ini kok bawa ikan asin ya? Ini kok ada parfum ya, kayak deja vu gitu ya? Kok hati-hati. Ini bisa jadi virusnya yang baru tadi, bukan virus baru, tapi spike-nya lebih tajam, gitu ya. Dan itu. Terus gejala-gejala kalau dia batuknya itu tidak hilang-hilang, kok dikasih obat nggak hilang? Kasih obat ya pertama bisa jadi bakteri. Tapi kalau bakteri biasanya ada demamnya, ada sakit tenggorokan. Terus yang kedua, dia mulai merasa nggak sesak, jangan sampai nunggu dia sesak dulu ya. Jadi sesak kemudian. Nah itu sebaiknya kalau dia sudah mulai ada gejala batuk pilek, kok nggak berhenti, sebaiknya lakukan. Kalau nggak punya duit, lakukan aja rapid antigen dulu. Baru lapor puskesmas, nanti puskesmas yang akan tidak lanjuti. Ya, itu lebih penting. Sebenarnya kalau saya dulu, jadi begitu ada anak buahnya Pak Subagya, ada positif ini, saya langsung suruh mereka lapor ke puskesmas. Dan puskesmas melacak satu keluarga. Melacak satu keluarga, baru terus kemudian di PCR. Baru itu puskesmas. Saya nggak tahu apakah puskesmas awal-awal itu banyak duit atau sekarang ada, saya nggak ngerti. Dan sekarang peraturannya malah kagak dilakukan PCR setelah 10 hari gitu ya. Oh, udah nyatakan bebas, nggak perlu lagi 10. Dan itu ada panduannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini kalau menurut Pak Niko, saya jawab, kalau sudah merasa nggak nyaman badan, lemes, paling sering itu adalah suka lemah banget. Ada yang suka diare gitu ya. Nah, yang sekarang varian barunya itu kelelahan yang tidak masuk akal. Kelelahannya seperti capek orang padahal nggak kemana-mana. Tapi capeknya seperti ngangkat beton, gitu ya. Capek banget. Terus otot-ototnya tuh nyeri banget gitu. Nyeri banget ya. Itu kadang hati-hati. Yang harus harap gini, kalau sudah tanda-tanda seperti common cold dan ada gejala yang anomali, lakukan aja pemeriksaan. Rapid antigen juga oke, karena bisa nangkap itunya ya. Itu aja sih Pak Niko. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih dok. Ya. Ini waktu kita sampai jam 10, jadi masih 10 menit lagi. Ya, monggo. Pak Haji Sarkawi atau Pak Nadi tadi dari FKUB, kalau masih ada yang mau disampaikan, Bapak-Bapak. Mungkin langsung Pak Lurah sekalian menutup atau 10 menit bisa digunakan Pak Lurah untuk menyampaikan sesuatu kepada warganya. Halo? Monggo, nanti kalau ada apa-apa boleh disampaikan ke Pak Bagja. Nanti kalau ada ingin lagi informasi, bisa saya carikan topik yang lain. Saya sih terbuka kapan aja, tergantung Pak Bagyanya. Siap, saya juga terbuka dok. Monggo Pak Lurah. Iya. Senang saya bisa ketemu sama warga. Ya, siap membantu dok, siap membantu ya, Pak Lurah. Siap. Itu ibadah kok. Ya. Dan gratis ya dok? Iya gratis, nggak ada. Nanti malah kalau cas malah bisa kena COVID akunya. Jadi Pak Lurah, saya dengan Pak Bagja terbuka kapan aja nanti mau minta informasi. Ya, saya dengan senang hati aja disesuaikan aja jadwalnya ya. Ya terima kasih dokter. Nanti saya janji sama Pak Ruda, nanti saya akan kirim ini, saya cetak lagi itu tentang protokol. Di sini Bapak bisa membaca. Oke, pedoman pencegahan. Oke, ya. Dok, siap. Terima kasih. Ini yang kita lihat pedomannya kenapa 10 hari, kenapa 14 hari. Ini ada di sini semuanya. Iya. Ini bisa dibaca orang awam. Nanti terima kasih, agar dok. jadi panduan ya. Terima kasih banyak. Nanti bisa alamatnya disampaikan ke Pak Bagja. Saya kirim besok kalau bisa. Oke, terima kasih. Ya, ini peran kami sebagai individu, dok, bukan dari kantor. Iya. Pribadi itu. Semuanya pribadi, Pak. Jadi. Iya. Monggo, Pak Lurah. Udah Pak ya. Oke. Mungkin nggak ada yang nanya lagi ya, Pak Bagja ya? Mungkin udah. Nambahin dikit boleh nggak, Pak Bagio? Boleh. Boleh. Om Slam. Pak Lurah boleh. Iya, silakan. Ya, ini sekedar sharing aja untuk pencegahan kita, karena mau tidak mau yang sehat mungkin akan keluar masuk
rumah, kemana dilakukan oleh saya melakukan di keluarga saya adalah setiap yang baru pulang dari manapun, kita mandi, harus ganti baju dan mandi. Itu untuk mencegah yang sangat efektif gitu loh ya. Selain cuci tangan, jam berapapun, kata saya mandi. Gitu. Jadi sehari kita bisa mandi 3 kali atau 4 kali, tergantung keluarnya. Itu penting juga ya. Itu yang saya sampaikan kepada warga di sekitaran kita, karena memang kata Pak Dokter Ari juga tahan ya Pak Dokter ya. Jadi dari pakaian kita, akhirnya kita mau nggak mau mandi. Pertama yang boros sabun, kedua tagihan air pump kita naik, tapi demi kesehatan hajar aja gitu. Itu kita sharing aja buat Pak Lurah dan warganya. Rajin-rajin mandi aja, cuci tangan. Saya setiap dari misalkan ke masjid, keluar dari masjid saya selalu cuci tangan pakai segala rupa gitu. Itu tapi tetap aja memang COVID ini nyata tapi nggak nampak gitu loh ya Pak Dokter ya. Jadi keluar pulangnya mandi gitu. Nah sekarang kebiasaan ibu-ibu nih, keluarnya nggak mandi dulu tuh, pulang dari keluar baru mandi. Apes sih kata saya. Itu aja tambahan dari saya. Jadi kebersihan di rumah kita juga rajin-rajin. Itu apa yang kata kita beli alat semprot sendiri, kita lakukan mandiri sendiri Pak, pakai campuran pemutih, ada sabun cairnya, ada karbonnya, kita lakukan sendiri di dalam lingkungan rumah kita untuk di-share ke warga. Itu aja. Terima kasih Pak Lurah waktunya. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Slamet. Ibu Popon, mau bicara masih di mute mic-nya Ibu. Ibu Popon, mic-nya di-unmute dulu, Bu. Iya, tambahan sedikit, Pak. Kalau kita pergi agak jauh dikit, yang tidak akan ketemu air mengalir, bawa hand sanitizer aja, sama tisu basah. Itu untuk pencegahan utama kalau yang lebih jauh dikit dari rumah lah gitu. Jadi tambahannya itu ya, Pak ya. Hand sanitizer sama tisu basah itu jangan lupa, selalu bawa di tas atau di mana itu. Saya selalu bawa itu. Jadi kalau kita belum ketemu air, sementara itu aja. Kalau kita di kendaraan umum, di mana itu hand sanitizer yang semprot sama tisu basah itu selalu. Itu untuk pencegahan pertama. Nanti kalau sudah ketemu air, ya kita tetap basuh pakai air mengalir dengan sabun gitu. Makasih Pak, makasih masukannya. Sama-sama. Terima kasih Ibu Popon. Monggo Pak Lurah. Udah, oke. Terima kasih. Mungkin penutup dari saya selaku Lurah Malakajaya, tentunya saya ucapkan pertama-tama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara, yaitu Pak Bagja dan tim, yaitu iCare Production, FKUB Kelurahan Malakajaya, dan lebih khusus juga Dr. Ari yang telah menyampaikan paparannya kepada kita semua bahwa bagaimana penanganan pertama terkait dengan respon jika ada tetangga atau keluarga kita yang terpapar COVID-19. Yang pertama tadi sudah disampaikan, jangan panik, lalu kita mulai jujur dan laporkan kepada Satgas RT RW sehingga dapat kita tindak lanjuti pada tingkat yang lebih tinggi dan juga sesuai dengan hasil diagnosa yang dilakukan oleh dokter puskesmas. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit beberapa hal terkait dengan bagaimana penanganan COVID pada tingkat Satgas Kelurahan dari RT, RW sampai Satgas Kelurahan. Yang pertama tentunya jika bergejala agar disampaikan kepada warganya untuk segera melapor atau berkunjung ke puskesmas kelurahan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, jadi jangan ragu untuk mengunjungi, berkonsultasi ke puskesmas kelurahan. Yang berikutnya tadi mengenai rapid test nanti akan didiagnosa oleh dokter
apakah itu gejala COVID atau bukan, nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Nah, yang berikutnya, jika memang ada warganya yang terpapar COVID-19 berdasarkan hasil lab, mohon benar-benar dipastikan berdasarkan hasil lab. Terkadang kita menyampaikan itu bahwa kita tidak punya dasar bahwa mereka terpapar COVID-19 atau tidak gitu. Jadi pegangan kita yaitu hasil lab bahwa mereka terpapar COVID-19, arahkan langsung untuk isolasi di rumah terlebih dahulu. Langsung melapor via WhatsApp kepada Pak RT, Pak RW, nanti bisa langsung ke dokter, nanti akan disambungkan, dijadwalkan untuk dilakukan diagnosa ataupun yaitu tadi 3T tadi, tracing, testing, dan treatment, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Ari tadi. Yang berikutnya, memang ada tindakan-tindakan yang atau ada peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kita sama-sama melakukan kegiatan yang persuasif, edukatif terhadap COVID-19 ini. Sosialisasi sudah kita galakkan, jangan kendor, kita lakukan sosialisasi terus-menerus, khususnya kepada Satgas RT, RW, Dasawisma, Jumantik, agar menyampaikan bahwa pelaksanaan 3M harus disiplin dilaksanakan. Nah, tapi ada juga warga kita yang terkadang tidak disiplin melakukan isolasi mandiri. Nah, ini Satgas RT dan RW agar melakukan teguran. Ini sifatnya represif memang. Ada berdasarkan Kepgub 980 bahwa jika yang bersangkutan sulit diingatkan, maka akan dilakukan tindakan terakhir bagi warga kita, yaitu penjemputan paksa untuk dilakukan pada isolasi terkendali, yaitu pada hotel-hotel dan juga wisma-wisma yang telah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dijadikan lokasi isolasi terkendali. Ini sudah terjadi atau kita lakukan pada salah satu RW di Kelurahan Malakajaya. Mudah-mudahan warga kita tetap disiplin tanpa harus melaksanakan tindakan yang represif atau jemput paksa tersebut. Yang terakhir mungkin tetap galakkan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Jadi kumpul-kumpul kemana, nongkrong, arisan, itu sebaiknya ditunda dulu. Tentunya ini untuk kebersamaan kita, untuk kesehatan kita dan keluarga. Karena kesehatan di saat pandemi adalah kepentingan yang paling utama di atas segala-galanya, saya kira. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Semoga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara yang telah melaksanakan acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga pandemi ini dapat segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala, yaitu pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Pak Lurah. Untuk materinya tadi sudah di-share di chat. Dan bahan lain kalau ada nanti akan kami tindak lanjutin dengan FKUB untuk disampaikan Pak Lurah dan warga jika diperlukan. Mohon maaf tadi ada yang nge-hack, kita keluar dan masuk lagi. Sebetulnya berusaha berkali-kali akan nge-hack lagi tadi dan syukur kita tidak share slide-nya dan juga video-videonya sehingga kita dapat lancar sampai akhir. Selamat istirahat. Kita tutup acara sesi pada malam hari ini. Jika diperlukan lagi di kemudian hari, silakan beritahukan ke kami. Kami akan siap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RW, Pak RT, LP LMK semua sudah hadir, FKDM. Terima kasih. Assalamualaikum. Istirahat semuanya. Istirahat Pak Niko. Semoga sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Ali. Siap. Pak Dokter. Thank you.
I legit couldn't breathe. My oximeter was measuring under 88% oxygen levels, which is very dangerous. And the only time I ever thought my life was in danger was at that point. I cannot walk for long simply because I will feel a little bit short of breath and I feel the need to sit down. And that's something that has never happened to me before. Kalian tahu nggak, obat anti-COVID itu udah ada sejak dulu. Hampir gratis, ada di mana-mana, dan sangat mudah digunakan. Obat itu namanya masker. Saya tahu teman-teman pasti udah mati rasa dengar kata masker. Tapi bosan tidaknya kita nggak ada hubungannya dengan ampuh atau tidaknya masker ini. Memakai masker betul-betul mengurangi risiko penularan. Tapi ya sama seperti semua obat, cara pakainya harus benar, baru terasa khasiatnya. Yang pertama, anggap saya menular walaupun saya merasa sehat. Anggap dari hidung dan mulutmu keluar virus-virus yang dengan mudah tertahan jika kamu menggunakan masker. Masker itu ampuh, yang bikin dia nggak ampuh adalah keteledoran kita ketika menggunakannya. Yang kedua, anggap seseorang menular walaupun saya kenal dengan orang itu. Ini adalah kesalahan paling besar yang sering kita lakukan sebagai makhluk emosional. Seorang teman lama yang baru datang dari luar kota dan kita tidak tahu riwayatnya, jauh lebih mungkin membawa virus dibanding teman satu kos yang nyebelin banget sumpah, tapi dia nggak pernah keluyuran dan nggak pernah ketemu orang. Selalu pakai maskermu untuk orang-orang yang kamu nggak suka dan juga untuk orang-orang yang kamu suka. Obat anti-COVID ini beneran ampuh, apalagi ditambah dengan memperhatikan ventilasi dan menjaga jarak dan sentuhan. Ribut-ribut kenapa masih banyak orang yang keluar rumah gak akan menemukan jawabannya, karena semua orang punya jawaban yang berbeda-beda. Kenyataannya, hari ini kita semua pasti akan keluar dan bertemu dengan orang lain. Memakai masker adalah obat paling ampuh yang kita punya saat ini untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19. Satu lagi, jangan sungkan jika menegur orang yang tidak pakai masker. Tegurlah baik-baik pakai hati, saya yakin yang ditegur juga akan tahu diri. Obat anti-COVID ini bukan jadi alasan kita menyepelekan dan membuat kita jadi tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita harus keluar dan bertemu orang, masker yang digunakan baik dan benar akan ampuh melindungi kita dan mereka yang ada di sekitar kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya.
Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.